Oke, sharing screen. Ya. Ya. Ibunya keluar ya. Kau sangat lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya.
Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau kasih setiamu tak pernah berhenti berharap hanya kekasih Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Engkaulah baik sekalian. Tak pernah berakhir kasih setia selalu ada di dalam hidup setiap kami. Oh Yesus Tuhan, terima kasih setiamu, kebaikanmu bagi setiap kami, tak pernah berakhir selama-lamanya. Kasih setiamu Bapa. Oh, mari sekali. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang terbaik, kasih biarlah rohmu yang selalu menjaga setiap kami, biarlah rohmu yang bekerja atas setiap kami yang Namanya makasih Yesus. Biarlah setiap hati kami dipenuhi oleh pikiran-Nya. Biarlah Roh Kudus melawat setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus menerangi setiap kami Tuhan. Biarlah Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Tak pernah habis kasih setiamu selalunya dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesus. Kau segalanya, tak pernah berakhir. Amin. Selalunya dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesus. Kau segalanya, Yesus.
Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Kita lanjut ke pujian yang kedua. Kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu setiap kami malam ini ya Tuhan. Sampai
Kau layak disembah, sampai selamanya, sampai selamanya, selamanya. Kau layak disembah, sampai selamanya. Oh, ku sembah Engkau, Tuhan, tinggikan sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Sembah Engkau raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus, selamanya. Mari nyanyikan, sembah Engkau. Sampai selamanya, Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau, Tuhan, tinggikan namamu. Engkau raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus, selamanya. Sembah Kau Yesus, sampai selamanya. Selamanya kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja. Engkau Yesus Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Hanya kepadamu kami sembah. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, hanya kepadamu Tuhan kami mau persembahkan hidup kami. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Biarlah kemuliaan disiapkan, biarlah Roh Kudus memberikan, biarlah Roh Kudus
yang beracara dalam sembah Dia. Percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Raja yang lain kita, hanya Engkau Tuhan, Engkaulah Allah yang berkuasa selama-lamanya di dalam kehidupan kami, tiada yang lain Tuhan, hanya dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Biarlah setiap kami mau berdoa Tuhan, biarlah setiap hati kami persembahkan hanya kepada-Mu. Oh Yesus, selama-lamanya. Engkaulah Raja di atas segala raja, ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja di atas segala raja, ku sembah Kau Yesus sampai selamanya.
Yes, terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah yang layak kami sembah dan tinggikan ya Tuhan. Engkaulah Allah yang berkuasa penuh atas kehidupan kami ya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh menaikkan pujian syukur kami atas segala kebaikan-kebaikan yang Engkau limpah-limpahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh terlalu baik Tuhan. Sungguh terlalu banyak yang Engkau perbuat bagi kami ya Tuhan. Kami tidak bisa membalasnya itu semua Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik. Kiranya apa yang kami persembahkan ini Tuhan, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa pada malam hari ini, Roh Kudus-Mu Engkau curahkan di atas setiap kami, di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, walaupun kami terpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami yakin dan percaya bahwa lawatan dan urapan Roh Kudus itu boleh menyertai, boleh tercurah penuh di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, rindu untuk bersharing satu dengan yang lainnya. Kami rindu untuk membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami sharingkan, itu bukan lahir dari hikmat, dari perkataan, dari akal pikiran kami sendiri Tuhan. Tetapi semua itu adalah hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami perkatakan, apa yang kami sharingkan, boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan boleh menjadi perenungan, bahkan kami oleh kekuatan Roh Kudus sanggup melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin nanti akan menyusul ataupun pada malam hari ini tidak dapat mengikuti karena sesuatu dan lain hal Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang mengasihi mereka, Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah komsel pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke. Oh, sebentar ini Ibu siapa? Ella ya. Ibu Ella bisa diklik itu ada saya kirim tulisannya biar videonya Apa bisa. tuh ya? Yang ditulis apanya? Yang itu yang saya kirim Bu, yang barusan. Latar atau start me video? Iya, yang view video itu Bu. Ya, oke. Ya. Canggih Bu. Putus-putus. Mungkin kalau pakai video. Kalau pakai video gini putus-putus Kak Bu? Oh enggak, apa karena ini kan baru, jadi aku belum begitu apa. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, baik. Shalom, Bapak Ibu, Opa Omas, Ibu Ella. Sebelum kita yel-yel dulu ya. Shalom pemenang. Lebih Shalom dari pemenang. Haleluya. 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 Satu kali lagi ya, karena kita masih kurang kompak. Shalom pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Oke. Baik, pada minggu ini kita belajar tentang absolute faith ya, atau iman yang absolut.
Iman yang absolut itu sama dengan iman yang mutlak ya. Enggak, iman yang absolut sama dengan iman yang mutlak ya. Absolute faith atau iman absolut. Di Romawi pertama, iman kita kepada Tuhan Yesus haruslah iman yang absolut ya. Haruslah iman yang absolut. Nah, ini kalau dari Alkitab terjemahan versi masa kini dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 di sana dikatakan, sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini, dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Siapa dapat mengalahkan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, kalau dalam arti sebenarnya apa yang terjemahan biasanya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, jadi artinya kalau iman kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Yesus, maka kita sanggup mengalahkan dunia ini. Jadi orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu adalah rahasia kemenangan dalam menghadapi dunia ini, yaitu iman kita. Itu yang pertama. Kemudian pengertian iman yang absolut itu apa? Iman yang absolut adalah iman yang mutlak, yang tidak ada campuran keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya, jadi kalau ada ragu-ragu sedikit itu berarti belum mutlak ya, masih imannya masih bimbang ya, goyang-goyang gitu ya. Tetapi kalau iman yang absolut atau iman yang mutlak itu artinya tidak ada campuran, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, di tahun 2022 ini iman kita bertumbuh jadi iman yang absolut dan hidup kita akan berbuah lebat. Amin. Oke, sekarang yang kedua, iman absolut atau iman mutlak akan memampukan kita finish strong ya. Kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, kita baca dari 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ini perkataan daripada Rasul Paulus. Jadi iman absolut itu akan memampukan kita untuk menyelesaikan pertandingan ya. Pertandingan iman itu kita bisa selesaikan karena kita memiliki iman yang tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Tetapi iman yang mutlak, iman yang absolut, yang melekat kepada Tuhan Yesus ya. Itu iman absolut memampukan kita finish strong. Nah, kemudian ada 4 kunci untuk membangun iman absolut. Nah, ini ada 4 kuncinya nih ya. Yang pertama, jangan goyah ketika musim kehidupan berubah. Nah, ini dari 1 Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan berkata, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, jadi kita di sini diminta untuk berdiri teguh, jangan goyah. Kita bangun dasar iman kita di atas iman yang tangguh, yang tidak mudah goyah, yang tidak rapuh ya. Seperti pondasi rumah yang tangguh, ya itulah iman kita, bangun iman yang tangguh, seperti pohon yang memiliki akar yang kuat, yang tertanam, tertancap sampai ke dalam, itulah harus yang kita miliki ya dalam iman. Nah, itu yang pertama, jangan goyah. Jadi kalau iman kita sudah tangguh, sudah mutlak, sudah absolut, maka apapun persoalan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidak akan bisa menggoncangkan iman kita. Kita tetap memiliki dasar iman yang kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fokus mengejar perkara di atas, bukan perkara di bawah. Nah, ini dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah.
pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, untuk supaya kita punya iman yang absolut, kita harus terus mengejar mencari perkara-perkara yang di atas, ya. Ya, perkara-perkara di atas itu perkara-perkara di mana tentang Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah, artinya yang berkaitan dengan kerajaan surga, ya. Ya, itu entah kita dalam perkara kita misalnya contoh membaca firman Tuhan, kemudian berdoa, bersaat teduh, kemudian menyanyi, ya, praise and worship, kemudian bersekutu seperti ini, itu kita sedang membangun perkara-perkara yang di atas, ya. Itu cara yang kedua untuk membangun iman yang absolut. Kemudian cara yang ketiga adalah menolak kecewa. Nah, ini ya. Kita cara berpikir anti kecewa. Jadi kita sebagai manusia ini pasti akan sangat mudah sekali jatuh di dalam kekecewaan, ya, karena kita masih hidup di dunia, pasti ada saja orang yang mungkin mengecewakan kita, pasti ada saja orang yang, ya, entah itu dari keluarga kita, entah itu dari tetangga kita, entah itu dari orang sekantor misalnya yang bekerja, atau dari teman sekolah, atau dari teman sepelayanan, ya, itu pasti ada mereka yang mengecewakan kita. Tapi kita tidak boleh kecewa, ya, karena kalau kita kecewa, berarti iman kita ini tidak mutlak dong. Iman kita goyah dong. Nah, kalau kita punya iman yang mutlak, kita punya iman yang tidak goyah, kita punya iman yang tangguh, maka siapapun yang mau mengecewakan kita, siapapun yang mau membuat kita menjadi kecewa, kita tidak akan terpengaruh karena kita sudah memiliki cara berpikir anti kecewa, ya. Kita harus perlengkapi diri kita dengan cara berpikir anti kecewa. Itu yang ketiga, menolak kecewa. Dan yang keempat, kembangkan iman sekalipun. Nah, ini kembangkan iman sekalipun. Ini ayatnya dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, kakiku seperti kaki rusa, Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ini luar biasa sekali ayatnya, ya. Ini ayat yang sangat memberikan kita kekuatan, ya, yang luar biasa. Jadi mungkin saat ini sekalipun dunia lagi sedang pandemi COVID-19, sekalipun mungkin kita punya pergumulan yang belum terselesaikan, sekalipun ada ujian dan selain sebagainya, tetapi kita harus tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita, karena Allah itu adalah sumber kekuatan kita. Jadi kalau kita kembali lagi, pengertian iman itu kan ada di Ibrani 11 ayat 1, ya. Di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sekalipun saat ini kita belum melihat apa yang kita doakan, kita gumulkan itu Tuhan jawab, tetapi kita akan tetap berpegang teguh pada iman kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa pasti Tuhan akan menjawab, pasti Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita, ya, entah itu misalnya tentang sakit penyakit, entah itu misalnya tentang pergumulan ekonomi dan lain sebagainya. Meskipun saat ini kita belum melihat, tapi kemarin Pastor Joe itu bilang bahwa kita harus punya
anointing to see, pengurapan untuk melihat, ya. Mata rohani kita itu harus bisa melihat sesuatu yang mungkin saat ini secara mata jasmani belum bisa kita lihat, tapi di dalam mata rohani itu kita sudah bisa melihat hal itu terjadi. Nah, itu yang dinamakan dengan iman, ya. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kunci yang keempatnya yaitu kembangkan iman sekalipun, ya. Sekalipun apapun yang terjadi, sekalipun, ya, kita tetap percaya, kita terus pegang janji-janji Tuhan, ya. Janji-janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Janji-janji Tuhan itu pegang teguh kepada janji Tuhan itu, kita sungguh-sungguh imani, ya, walaupun kita belum melihatnya, belum mengalaminya, tapi kita tetap percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, genapi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, sudahkah kita memiliki iman yang absolut atau mutlak kepada Tuhan dan setiap janjinya bagi hidup kita? Sharingkan. Lalu aplikasinya, setelah kita mengerti tentang kunci membangun iman absolut dan komitmen seperti apakah yang akan kita lakukan, tulis dan jelaskan. Ya, baik. Saya yang bersharing di luar, ya. Ya. Jadi tadi sore itu saya dengar Ibu Lydia itu membaca firman Tuhan dari tentang kisah Saul, ya, Raja Saul. Jadi Raja Saul ini waktu bangsa Filistin mau menyerang mereka, mau mengepung mereka, dia menunggu-nunggu Samuel, ya. Samuel. Ya, tapi karena Samuel belum datang, akhirnya dia melakukan ini sendiri, ya, apa istilahnya, Mempersembahkan korban. Persembahan, iya, mempersembahkan korbannya sendiri. Karena dia sudah merasa ketakutan dengan pasukannya sudah mulai mau menyerang. Nah, karena Samuel tak kunjung datang, tiba-tiba dia akhirnya melakukan persembahan itu sendiri. Nah, begitu Samuel datang, Samuel bilang, kamu ini bodoh, ya. Saya ayatnya dari sebentar, saya buka, ya. 1 Samuel 12, ya, tadi kalau nggak salah. 13. 1 Samuel 13. 13. Dari ayat 11. Ya. Kemudian kata Samuel kepada Saul, ayat 13, ya. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu, diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi rema apa yang Ibu Lydia baca, itu menjadi rema buat saya. Hanya karena tidak mau taat melakukan perintah Tuhan, ya, perkenanan Tuhan itu hilang dari kita. Ya. Karena di sini dikatakan Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Padahal sebenarnya kalau Saul mengikuti perintah Tuhan, maka kerajaannya itu akan tetap, ya. Tuhan akan mengokohkan kerajaannya kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, ini yang menjadi perenungan buat saya. Ternyata di saat Samuel mengalami ketakutan,
Samuel, maaf, di saat Saul mengalami oh ya, imannya menjadi tidak mutlak lagi, imannya menjadi goyah. Akhirnya dia melanggar perintah Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dan akhirnya dia tidak diberkati lagi oleh Tuhan. Dan Samuel memberkati Daud sebagai penggantinya. Itu yang merema buat saya bahwa apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun sekalipun ya, ini tadi iman yang sekalipun ya, saya diberkati dengan yang iman sekalipun ini, sekalipun persoalan, sekalipun berat, menjadikan kita seakan-akan apa, sekalipun itu terjadi, kita harus tetap punya iman ya, bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah kelewatan, tetapi Tuhan itu akan menyatakan kuasanya itu pada waktunya Tuhan. Itu saya percaya janji Tuhan itu luar biasa, bahwa ketika Tuhan sudah berjanji, ya pasti dia akan menolong. Sayangnya saya melihat Saul ini bodoh. Akhirnya ketika Samuel datang, ya sudah terlanjur, sudah terjadi. Padahal kalau dia masih mau menunggu Samuel, ya dia kerajaannya akan tetap dikokohkan untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadikan saya rema ya, bahwa sekalipun mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi saya percaya bahwa kita harus punya iman yang mutlak, iman yang absolut, iman yang berakar kuat, sehingga ketika iman kita sudah berakar kuat, maka iman kita itu tidak akan mudah tergoyahkan. Dia akan terus bertumbuh dan berbuah lebat. Iman itu berbuah lebat, dan sehingga buahnya itu bisa dinikmati oleh setiap orang ya, karena pohon itu nggak bisa menikmati buahnya sendiri ya, tetapi orang lain yang menikmati buahnya. Itu yang menjadi rema buat saya. Langkah dan komitmennya, saya ingin terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Banyak sekali janji-janji yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab itu saya ingin terus baca, saya ingin terus renungkan apa sih janji Tuhan itu, dan saya ingin minta kekuatan Tuhan supaya janjinya Tuhan itu saya imani, saya percaya, saya lakukan, dan saya menunggu seperti di Yesaya bilang, tinggal tenang dan percaya, menunggu bahwa pasti Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya di dalam kehidupan setiap kita. Jadi itu dari saya yang mungkin bisa saya bagikan pada malam hari ini. Ya, mungkin selanjutnya langsung bisa disambung Ibu Lydia. Silakan Ibu Lydia. Pantasan tadi Pak Mario minta duluan ya Opa, karena ternyata mau bahas Saul yang tadi saya baca. Ya, Shalom semuanya Bapak Ibu, Kalau ya, minggu ini kita membahas tentang iman yang absolut ya. Kalau zaman dulu memang ya janji-janji itu kan seperti tadi ya, di Samuel tadi itu, karena rasa takut, karena Saul itu ketakutan. Dia takut karena pasukannya udah pada lari semua, musuhnya udah di depan, dia bingung, dia harus menyerang. Akhirnya dia memakai pikirannya sendiri, karena kadang ketakutan itu membuat kita itu gegabah dalam mengambil langkah gitu. Harusnya, tapi langkah yang tepat adalah kita tetap menuruti firman Tuhan. Kalau di sekarang ya, perjanjian baru sekarang, janji Tuhan kepada kita semua itu adalah hidup yang kekal ya. Itu adalah janjinya. Tuhan berjanji akan memberikan kita hidup yang kekal bagi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sekalipun tadi ya, apapun yang terjadi, kita harus tetap memiliki iman percaya. Nah, di minggu-minggu ini, kemarin kita sudah diajar ya tentang berakar kuat. Akar kita dulu yang harus kuat. Nah, yang sekarang iman kita yang
yang harus mutlak gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak pencobaan, ada hal yang membuat kita harus memilih. Kalau kita memiliki iman yang kuat, pasti kita akan taat sama perintah Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu perintah Tuhan itu ya kita harus senantiasa merenungkan, membaca firman Tuhan itu. Kalau di Alkitab dikatakan kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Akhir-akhir ini saya kayak diingatkan ya, seperti sebenarnya itu udah banyak sih yang bilang, tapi kayak belakangan tuh karena ada kemalasan. Jadi kenapa kalau kita berdoa tuh waktunya seperti lama, kalau kita baca Alkitab kok kita ngantuk, padahal kalau kita lihat HP berjam-jam itu kita aja matanya melek terus gitu ya. Tapi kenapa gitu? Ternyata rupanya tuh sebenarnya di Alkitab ini tuh banyak hikmat, banyak kita menjadi bijaksana, kita tidak bodoh lagi kalau kita mau membaca firman Tuhan, apalagi kita melakukannya ya. Banyak sekali hal-hal, bahkan kehidupan kita pasti akan diubahkan melalui firman Tuhan ini. Nah, habis itu terus mengikuti itu saya langsung hapus semua aplikasi yang menyita waktu saya, yang membuat saya itu nggak mau baca firman, karena akhir-akhir ini lebih banyak main Instagram, lebih banyak lihat-lihat Facebook ya. Waktu itu sudah diingatkan, udah dihapus, diinstal lagi. Nah, tadi baru dihapus lagi supaya saya bisa fokus. Nah, saya terus mengikuti supaya iman saya itu terus dibangun, semua kegiatan-kegiatan yang membantu saya imannya tetap bertumbuh tuh saya ikuti, kayak ikut SOM, ikuti SBC, supaya saya tuh nggak lemah gitu. Saya tetap kuat gitu. Iman saya tuh tetap supaya nggak boleh berhenti seperti itu. Terus yang kemarin juga belakangan kan membaca Alkitabnya itu diurut ya. Jadi waktu lalu juga ditegur melalui ayat firman Tuhan dari 1 Samuel yang tentang anak-anaknya Imam Eli itu ya, 1 Samuel 2 ayat yang ke-30b. Jadi siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Yang menjadi tamparan buat saya itu, kadang-kala kalau mau mengikuti ibadah, saya tuh suka, ntar dulu agak terlambat, yang lain menunggu gitu. Tapi di sini saya diajar Tuhan, kalau kamu menghormati Tuhan, maka kamu tuh akan dihormati. Tuhan tuh menghormati kita gitu. Tetapi kalau kita itu enggak menghormati Tuhan, apalagi menghina Tuhan, maka akan dipandang rendah. Dari situ saya tuh langsung, oh iya ya, selama ini kok saya kayak enggak menghormati, kalau mau bersekutu juga enggak tepat waktu seperti itu, molor-molor waktunya, saya undur-undur, kayak menyepelekan gitu. Lagi ibadah juga kadang sambil baca-baca HP ya, Instagram, enggak fokus. Padahal kan kalau kita bersekutu 1-2 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ, tapi enggak menghormati gitu. Nah, itu saya ditegur di situ banyak sekali, dan saya tuh merasakan Tuhan begitu sabar gitu sama saya. Saya sangat kenapa saya bodoh sekali gitu. Padahal Tuhan tuh udah sabar sekali kalau saya salah. Kalau besok ini saya masih bisa bangun, berarti Tuhan tuh masih kasih saya kesempatan untuk saya bisa memperbaiki. Jadi komitmen saya ke depannya, saya nggak mau lagi kayak, ya mungkin dulu juga pernah ngomong gitu, tapi diulang lagi. Tapi karena kesabaran Tuhan yang tidak pernah ada batasnya ya. Tuhan itu benar-benar yang di Alkitab itu dibilang, Tuhan itu panjang sabar dan besar kasih setianya, itu saya benar-benar merasakan itu. Karena saya diajar dan Tuhan itu sabar sekali mengajar saya. Jadi kalau besok saya masih bisa bangun, itu kesempatan buat saya untuk semakin berubah, iman saya semakin dibangun. Mungkin seperti itu sharing dari saya tentang iman ini. Dan semoga melalui persekutuan dari Great Miracle ini,
iman saya tuh semakin bertumbuh, semakin kuat ya. Jadi dari teman-teman, Bapak Ibu semua, Opa Oma bisa menguatkan. Memang ada kalanya tuh kita lemah, tapi kalau kita bersekutu, kalau kita membaca firman, kita nggak akan pernah tergelitak. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Mario waktunya. Ya, terima kasih Bu Lydia. Ya, baik, sekarang kita ke Ibu Eli. Silakan Bu Eli, ada yang ingin disampaikan? Silakan Bu. Shalom Bu Eli. Ella. Bu Ella ya, Bu Ella, maaf. Oke, saya diem kirain ada Bu Eli. Selamat malam. Oke, saya diem aja kirain ada Ibu Eli namanya. Maaf. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Mario, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, Bu. mau bagi sharing dikit aja sih tentang iman dan pengharapan. Ya. Kita ini sebagai orang hidup, sebagai pengikut Kristus, Ya. itu banyak sekali masalah, kesulitan segala macam itu terus kita alami silih berganti. Kalau kita nggak memiliki iman percaya di dalam Tuhan, mungkin kalau manusia duniawi ya, mungkin sudah bisa dibilang stres lah, bisa dibilang takut, khawatir, putus asa, segala macam ya Pak Mario. Tapi Iya. karena kita punya Tuhan, dan Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih. Jadi walaupun kita kadang-kadang down, kadang-kadang jatuh, tapi melalui Roh Kudus selalu tuntun kita, selalu pimpin kita, selalu dibangkitkan lagi iman kita. Itu saya alamin Pak Mario. Iya. Kalau saya ceritakan dalam waktu 3 bulan ini aja ya, 3 bulan ini aja saya tuh banyak kejadian yang saya alamin yang secara manusia saya, aduh Tuhan saya nggak kuat gitu. 3 bulan yang lalu adik saya yang ada di Bantul itu meninggal. Adik saya cewek meninggal, punya anak 3, anaknya masih kecil-kecil karena COVID. Terus 2 minggu yang lalu ponakan saya kecelakaan naik travel, sampai sekarang belum sadar. Belum, saya harus ngurusin suami yang dalam keadaan stroke. Secara manusia kadang, Tuhan saya capek, Tuhan saya capek. Saya sering begitu Pak Mario, Tuhan saya udah capek sekali. Tuhan apa yang harus saya perbuat gitu, maksudnya sepertinya orang-orang di luar sana gitu, kok hidupnya happy-happy aja. Padahal kalau aku lihat hidupnya ya amburadul lah gitu. Bukan orang yang percaya sama Tuhan gitu. Tapi saya kan percaya sama Tuhan, saya pengikut Tuhan. Saya nggak berbuat seperti orang yang di luar sana perbuat. Tapi kenapa Tuhan biarkan semua terjadi itu silih berganti, dan itu menurut saya berat-berat semua gitu loh. Seperti saya tuh memikul kontainer gitu. Bawa kontainer. Kejadiannya selalu mengagetkan gitu Pak Mario. Selalu membuat saya kaget gitu dan shock gitu. Jadi kadang-kadang Tuhan saya itu, aduh saya udah nggak kuat Tuhan. Kadang-kadang kalau mau tidur Pak Mario, kadang-kadang saya, Tuhan, apa sih maunya Tuhan untuk hidup saya itu apa sih, sehingga Tuhan biarkan semuanya sepertinya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya gitu. Apa yang Tuhan mau sih? Kadang-kadang saya seperti itu Pak Mario, kadang-kadang saat tidur gitu. Kadang-kadang kalau udah saya kesel, kadang-kadang udah nggak tahu lah mikirnya bagaimana gitu. Kadang, aduh terserah Tuhan aja deh, mau diapain, bodo amat, saya nggak mau tahu. Saking bingungnya nggak bisa mikir lagi Pak Mario, saking masalahnya terlalu banyak, jadi udah bodo amat deh, Tuhan mau apa deh, terserah deh. Kadang-kadang saya suka begitu Pak Mario.
saking dipikirnya secara akal manusia memang udah buntu gitu ya, udah buntu, udah jalannya udah nggak ada jalan keluar gitu. Tapi di sisi lain kadang-kadang memang Tuhan menunjukkan jalan keluarnya. Seringkali Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Seringkali Tuhan ikut campur tangan dalam setiap masalah yang saya hadapi, Pak Mario. Saya merasakan itu, teman. Kadang-kadang saya secara manusia, saya seringkali ada rasa takut, ada rasa bingung. Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan selalu terjadi hal yang nggak enak sih? Gitu. Kadang-kadang kayak gitu, Pak Mario. Tapi ntar kalau udah tengah malam tidur, saya Tuhan ampuni saya kalau saya selalu mengeluh, kalau saya selalu khawatir, kalau saya selalu berontak. Saya begitu, Pak Mario, orangnya. Tapi ya terima kasih. Karena Tuhan walaupun saya suka ngomel-ngomel, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap baik sama saya. Tuhan selalu tolong saya. Ya contohnya aja ini HP saya pengen ikut konser yang bisa lihat mukanya teman-teman yang di mana-mana. Tahu-tahu saya nggak kenal orangnya melalui teman saya, Bu Ella. Ini ada teman mau kasih HP buat Bu Ella. Ya saya kan kaget juga kan. Ya udah, jadi ini HP khusus buat gereja, urusan gereja. Nggak ada telepon lain, nggak ada teman-teman lain, nggak ada pakai HP yang lain. Jadi khusus buat acara gereja aja, Pak Mario, nih HP. Karena ini HP kan dari Tuhan kan. Iya. Facebook nggak ada, Instagram nggak ada. Pokoknya khusus buat acara gereja aja nih HP. Karena aku takut mau pakai yang lain. Itu satu. Terus waktu itu juga gitu. Suami saya kan kursi rodanya udah patah gitu ya, udah patah. Suami saya kan gendut gitu, terus aduh harus ganti kursi roda, berapa duit ya saya harus beli, nggak ada duit gini-gini. Tahu tuh ada orang telepon, saya juga nggak kenal orang itu, nggak kenal, nggak bener-bener nggak kenal. Tahu tuh telepon, siapa ya nih, ibu lagi butuh kursi roda. Oh iya benar, ini dari mana Pak, suruhan siapa Pak? Enggak Bu, saya memang pengen ngasih kursi roda. Padahal sebelumnya benar-benar nggak kenal sama sekali sama orang itu. Kursi roda dikasih, dianterin ke sini, Pak Mario. Saya juga kaget, itu orang nggak kenal. Saya benar-benar sebelumnya nggak pernah kenal. Itulah, kasih Tuhan selalu memperhatikan hidup saya. Tapi kadang-kadang ya namanya manusia ya Pak Mario. Kadang-kadang kalau saya udah lelah, udah capek kan saya harus kerja, harus ngurusin suami, harus mikirin ponakan yang sampai sekarang masih di rumah sakit, belum sadar ya kan. Iya. Jadi saya satu orang tuh tenaga saya dibagi sono dibagi saya, kadang-kadang saya tidur aja kadang-kadang kurang. Jadi kadang-kadang kalau dalam keadaan lelah capek ya manusia lah ya, manusiawi. Kadang-kadang saya suka ngeluh, ngomel. Ya itulah manusia saya Pak Mario. Walaupun Tuhan sering menyatakan mujizatnya, sering menyatakan pertolongannya gitu ya. Ya saya terima kasih sama Tuhan yang aku percaya tuh. Tuhan yang nggak pernah meninggalkan saya, Tuhan yang nggak pernah mengecewakan saya, Tuhan yang selalu menjawab segala doa-doa saya, bahkan mungkin aku udah lupa doa apa gitu, Tuhan selalu jawab. Terima kasih, aku sama Tuhan. Terus kebutuhan saya sehari-hari juga gitu Pak Mario. Selalu Tuhan cukupin, walaupun saya sendiri ngurus suami keadaan kayak gitu ya, hidup di Jakarta, saya harus kerja sendiri. Semua Tuhan sudah sediain tanpa saya minta. Contohnya kayak sabun mandi, sabun cuci, odol segala macam tuh setiap bulan tuh saya ada yang ngasih Pak Mario. Padahal saya nggak minta. Rutin itu. Kebutuhan pokok itu setiap bulan tuh saya ada yang ngasih. Itulah pemeliharaan Tuhan buat saya Pak Mario di Jakarta. Walaupun saya banyak masalah, tapi Tuhan selalu mencukupi, Tuhan selalu pelihara saya dan saya nggak pernah kelaparan. Bahkan makanan setiap hari itu selalu melimpah ruah kata orang Jawa. Itulah Pak Mario, sharing saya, kesaksian saya. Saya sedikit aja sih, kalau diceritain masih banyak, nggak cukup waktunya. Karena kan dulu saya Muslim. Saya Muslim, terus keluarga saya semua masih Muslim. Jadi saya kenal Yesus juga nggak ada orang yang nginjilin, Tuhan datang sendiri. Tuhan ngomong sendiri. Jadi benar-benar semuanya yang aku alami mujizat Tuhan, Pak Mario. Amin. Semua anugerah Tuhan.
Saya terima kasih banget sama Tuhan Yesus. Karena tanpa aku mencari, Dia yang mencari saya. Betul. Tanpa aku pengen mengenal, Dia yang mengenalkan diri kepada saya. Amin. Nggak ada orang yang ngajak saya ke gereja, nggak ada orang yang nginjilin saya, tapi Dia datang sendiri kepada saya. Karena apa? Tuhan mengasihi saya. Terima kasih Pak Mario. Dukung Amin. doa saya Pak Mario. Terima Terima kasih semuanya. Bu Ella, ya betul sekali bahwa tadi di awal-awal saya sempat dengar Bu Ella bilang, kok kita ngikut Tuhan, tapi jadi kayak begini gitu. Orang lain Iya. banyak yang perbuatannya tidak sesuai dengan misalnya berbuat jahat, tapi mereka kok hidupnya enak. Nah, seperti itu. Saya teringat dengan firman Tuhan di Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi Tuhan itu selalu pasti mengenal anak-anaknya. Makanya seperti tadi Ibu Ella selalu dicukupi, ada yang memberikan HP, bahkan mereka nggak mengenal, memberikan kursi roda. Itu Tuhan yang bekerja semuanya itu. Itu semua Ya, Tuhan yang memelihara kehidupan rumah kehidupan ibu, kehidupan Pak Arif, kehidupan keluarga, itu semua Tuhan yang perlengkapi. Jadi amin, amin. walaupun mungkin orang lain mereka kelihatan secara jasmani hidupnya enak, tapi kita belum tahu mungkin dalam urusan rumah tangga mereka mungkin bisa saja mereka tidak bahagia, cekcok dan lain sebagainya. Kita kan tidak tahu, tetapi kita belajar bersyukur saja dengan apa yang kita miliki. Dan tadi Ibu Ella bilang sudah banyak sekali pertolongan yang Tuhan berikan buat Ibu Ella dari dulu ya. Kalau diingat-ingat itu sudah terlalu banyak. Nah, itu yang Ibu Ella perlu ingat terus sehingga Ibu Ella menjadi bersyukur bahwa Tuhan yang Ibu Ella sembah itu Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin, amin. Nah, itu tetap iman daripada Ibu Ella ini harus semakin berakar kuat, semakin semakin teguh gitu. Amin. Saja bahwa di dalam Tuhan itu kita pasti berkemenangan, Bu. Karena Tuhan Yesus itu sudah menang untuk kita di atas kayu salib. Nah, dan kalau kita sungguh-sungguh percaya, ya makanya sekalipun apa yang terjadi ya, tadi dikatakan iman sekalipun ya, sekalipun misalnya saat ini kita belum melihat sesuatu terjadi, sekalipun misalnya saat ini, tapi kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bersorak-sorai. Tuhan pasti akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya di dalam kehidupan kita karena Tuhan melihat hati kita, Bu. Nah, tadi Ibu bilang mau belajar bersyukur, ya betul. Perlu segala sesuatunya itu disyukuri ya. Ibu bisa dapat makanan berlimpah, selalu ada yang mengirimkan sabun dan lain sebagainya, itu salah satu pemeliharaan Tuhan di dalam hidup Ibu. Amin. Ya. Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan pasti akan pelihara, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan anak-anaknya. Itu mungkin yang saya tambahkan buat Amin. Ibu Ella. Ya, terima kasih Ibu Ella untuk sharingnya pada Amin. malam hari ini. Ya, oke, sekarang kita ke Opa sama Oma. Silakan Opa dan Oma. Oh, ini suaranya mic-nya Opa belum dinyalain. Ya, ya luar biasa Komsel kita malam hari ini. Kita betul-betul membicarakan tentang iman, ya. Ya saya ketika tadi Bu Ella kayak bertanya-tanya kok banyak masalah dan sebagainya gitu ya. Kalau di gereja kita itu hamba Tuhannya yaitu Gembala Sidang, Pastor Obaja itu ngomong kalau ada masalah itu berarti ada kendaraan untuk kita naik level. Amin. Itu ya Pak Mario ya. Nah ya. Nah, jadi jangan kita jadi mengeluh ya. Kalau ingat Bu Ella bilang mengeluh itu saya ingat bangsa Israel ya. Nah,
coba bayangin, bangsa Israel itu 40 tahun tidak satu hari pun dia kepanasan atau dia satu malam pun kedinginan. Karena kalau siang hari ditutup oleh tiang awan, kalau malam diterangi, dihangatkan oleh tiang api. Ya, itu setiap hari loh, Bapak Ibu Saudara. Ya, memang itu yang umur 20 tahun semua tidak masuk ke tanah perjanjian, ya, kecuali Kaleb sama Yosua. Tapi jangan kita lah, saya itu dulu sering gitu, orang Israel itu keterlaluan. Tiap hari melihat pertolongan Tuhan yang ajaib gitu kok mesti bersungut-sungut gitu. Bukan mengeluh Bu, tapi bersungut-sungut kalau orang Israel. Kalau Ibu Ella kan baru mengeluh ya, belum bersungut-sungut. Belum ya. Karena apa? Karena Bu Ella ini melihat pertolongan Tuhan yang ajaib tiap saat. Amin. Tidak pernah kekurangan katanya. Saya heran itu. Loh, kalau Bu Ella ngomongnya tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 Januari gitu ya. Masih nggak apa-apa karena itu belum pandemi. Ini kan pandemi tapi Bu Ella bilang saya tiap hari. Itu kan luar biasa sekali. Amin. Amin. Iya, jadi mari kita percaya Tuhan kita itu ajaib. Oleh sebab Tuhan ajaib, kita perlu iman bukan yang ecek-ecek. Bukan iman yang setengah-setengah. Bukan iman yang dicampuri keraguan. Apalagi banyak, sedikit aja tidak boleh. Harus dikasih murni, tidak ada campuran keraguan sedikit pun. Itu iman mutlak. Jadi kita itu kalau di dalam Tuhan itu harus iman mutlak. Kalau kita tidak iman mutlak, kita tidak bisa merasakan. Mungkin Tuhan tetap berkarya loh. Maaf, seperti bangsa Israel itu kan tetap tidak pernah kedinginan. Iya. Tidak, kalau malam hari tidak pernah kepanasan kalau siang hari itu. Nah, kalau orang namanya kelaparan dan tidak ada apa-apa ya mesti lapar. Nah, tapi kenapa tidak melihat pertolongan Tuhan? Tidak minta sama Tuhan. Pak Musa, ini kita sudah merasa lapar ini. Kita merasa haus. Pak Musa, ini air sudah 3 hari tidak ada. Sama sekali nanti kita bisa mati ini. Bahkan binatang-binatang kita sudah banyak yang kelenger. Ya. Ya. Nah, itu tapi dia tidak begitu, dia marah-marah. Kok tidak aku dibawa-bawa keluar, akhirnya cuma dibuat mati di sini kehausan. Lebih enak di Mesir, diperbudak, tapi kita kan masih makan daging, masih makan sate, ya. Bapak Ibu Saudara, kita itu sering seperti itu. Jadi saya kepada Bu Ella yang mengeluh tadi itu saya merasa itu manusiawi. Tapi kita ini jangan bersandar kepada manusia atau bilang manusiawi. Ya, jangan. Itu rayuan iblis itu. Kalau bilang ya mengeluh itu ya manusiawi, kalau adiknya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, nggak usah dipikirin. Ya itu nggak bisa. Ya atau keponaan. Ya. Nah, terus ada lagi yang koma sampai sedemikian lama. Itu juga tidak bisa kalau tidak dipikirin. Tidak ngurusin lah. Bodoh amat. Nah, tidak. Ya, kalau di Jakarta kan biasanya gitu ngomongnya. Tapi mari, ini adalah waktunya Bu Ella itu yang sudah setiap saat menerima berkat daripada Tuhan. Tingkatkan imannya. Menjadi iman yang absolut. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, ini Amin. saya ngomong begini, nanti jangan dibalik sama Bu Ella, Pak Bagiono bisa. Jangan begitu. Mari kita sama-sama. Ya toh, kalau saya dikatain begitu, ya saya juga sedang belajar. Ya, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Saya selalu belajar, tapi selalu diingatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu kalau mengingatkan, itu pakai Roh Kudus, bukan Tuhan berbicara secara audible, tapi Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Tetapi ada kuasanya.
bukan berbicara dalam hati terus masih belum percaya. Enggak. Ya. Jadi kalau Roh Kudus sekarang ini kita harus masuk ke iman absolut. Tapi kalau dengan usaha kita sendiri nonsen, ora iso ngapusi. Ya, itu kalau yang ngajak kita ini untuk iman absolut itu kan ada di firman Tuhan. Di Alkitab lama juga ada, di Alkitab yang terjemahan masa kini juga ada. Ya, sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini. Kan dunia menjahati hatinya Bu Ella tuh. Ponakannya sakit sampai sekarang belum sembuh. Adiknya meninggal, ninggalin anak kecil-kecil, ya toh. Nah, itu tapi kita harus sanggup, kita setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat. Amin. Harus Bu Ella berdoa. Bu Ella berdoa dengan iman yang absolut itu. Ya, jangan dengan kekuatannya sendiri, apalagi dipikir pakai hati. Wah, ya tentang Pak Arief seperti itu ya wis rasa diomong kayak ini Pak Arief kayak gini, Pak Arief kayak gini. Pak Arief kok omongannya saya jentol ngono. Ya, Iya, Pak Arief diajari suruh nyanyi. Loh ya. Nggak bisa nyanyi, Pak. Hah? Nggak bisa nyanyi. Enggak bisa nyanyi, coba belajar nyanyi. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun dan seterusnya. Masa nyanyi gitu tidak bisa? Jelek-jelek ya biarin aja, malah makin banter, makin sering nanti lama-lama merdu. Ya, nah, kenapa merdu? Karena merasakan sungguh-sungguh. Ya, menyanyinya bukan dari mulut tapi dari dalam hati. Dan nanti ke negatif-negatifnya disingkirkan. Negatif itu maksudnya pemikiran dunia yang jahat itu loh. Ya, itu disingkirkan, digantikan apa? Dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Yes. Siapakah yang mengalahkan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Asal Pak Arief percaya Tuhan Yesus itu anak Allah, bukan orang andel. Ya, udah. Imannya akan timbul, Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan menghibur. Saya berdoa kita semua, bukan hanya Bu Ella, bukan hanya Pak Arief, kita semua, termasuk menikah, termasuk itu, ya. Nah, si garaninya, woi, malah orang wani itu terus gitu, piye itu apa malu sama Bu Lydia, mau piye? Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita alamkan ini. Firman Tuhan itu harus kita terima betul-betul. Tahun 2022 tahun berakar dan berbuah. Ayo kita, ayo berakar, ayo berbuah. Desember 2021 ya, sukacitamu datang. Nah, kalau kita benar di hadapan Tuhan, pasti sukacita datang. Amin. Kok sukacitanya kok ditunda sama Tuhan? Nah, kita tidak percaya. Ya, masa Tuhan tidak bisa memberkati kita sukacita? Wong Tuhan itu membangkitkan orang mati yang sudah mati 4 hari aja bisa. Kurang apa tuh buktinya Tuhan selama 3,5 tahun itu? Yang lumpuh berjalan, yang pincang melompat, yang mati dibangkitkan, yang kusta ditahirkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Ya. Mana lebih susah? Kekurangan kita, kelemahan kita, salah kita, dosa kita sama yang diampuni oleh Tuhan Yesus terus dirubah. Tuhan Yesus lebih sulit mana? Kita itu tidak harus mati dibangkitkan ya. Tapi Tuhan itu bisa membuktikan 3 kali loh, bukan sekali. Anaknya Yairus, anaknya janda Nain, sama Lazarus.
Kalau 1 kali itu kebetulan, kalau 2 kali itu mungkin masih kebetulan, kalau 3 kali itu sudah pola. Berarti Tuhan itu selalu bisa membangkitkan orang mati. Apapun yang mati, ya. Kepaten dalan, kepaten gawean, kepaten pengharapan. Bahasa apa itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya pengharapan ya. Kepaten pengarep-arep. Bu Ella tahu bahasa Jawa atau Bu? Ngertas. Oke. Semoga Pak Mario nanti bisa dikasih tahu Bu Lydia kalau belum paham sekali. Ya, saya kira dari saya itu. Ya, jadi mari kita belajar masuk ke iman absolut. Iman absolut apa? Tadi sudah dibacakan Pak Mario, adalah iman yang mutlak tanpa tercampur sedikit pun keraguan. Ya. Tidak ada campuran keraguan sedikit pun. Yes. Ya, nah sekarang biar beliau. Silakan Oma, menambahkan Oma. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajak kita naik level ya. Jangan iman yang biasa-biasa saja. Iman kepada Kristus sudah betul, pasti kita orang yang percaya diselamatkan. Itu sudah betul, tapi Tuhan itu nggak mau cuma berhenti di situ ya. Kita itu cuma selamat gitu aja. Tapi Tuhan tuh masih menginginkan kita tuh lebih dan lebih terus ya. Sebab itu kita itu di bagian yang pertama, 4 kunci membangun iman absolut. Jangan goyah ya. Jangan goyah ketika musim kehidupan berubah. Manusia itu memasuki musim yang berubah-berubah terus. Iya. Ya, jadi tidak bisa tetap terus. Kalau orang dunia ngomong rodanya di atas, nanti rodanya di bawah, rodanya di pinggir seperti itu. Itu dunia. Jadi nerimo nek ning bawah ya wis aku rekoso setengah mati gitu, ya. Tapi kalau di atas aku agak moncer, misalnya seperti itu. Tidak, ya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut punya iman yang absolut itu kita bisa memasuki di dalam setiap musim. Amin. Ya, setiap musim itu musimnya lagi enak, lagi jaya, ataupun di musim-musim kita mengalami lagi stuck, Kekeringan. tidak ada kegerakan apa-apa. Seperti kita mengalami beberapa waktu kemarin itu pandemi, banyak orang yang tidak bisa bergerak apa-apa. Ya, kita malah banyak berdiam di rumah, itu malah yang semua orang menganjurkan diam di rumah. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita apa seperti itu terus kan? Enggak. Meskipun kita di rumah, kita punya hikmat, punya akal budi, langsung kita bisa pakai teknologi, ya kan? Yang mau bekerja ya bisa bekerja dengan memasarkan secara online. Malah banyak dari kesaksian itu sukses, ya. Keberhasilan lewat dulu bekerja dengan misalnya membuka toko, terus toko nggak ada yang beli karena nggak ada yang keluar, ya nggak ada yang butuh. Akhirnya mulai pikirannya penjualan secara online seperti itu, ya. Terbukti nih anak saya itu yang di Jakarta tuh rumah tangga, ibu rumah tangga biasa. Dia hanya merawat 2 anaknya. Tapi ketika di dalam masa pandemi itu harusnya dia ya, waduh lah ini kok malah pandemi, saya itu kok jadi suami saya aja kerjanya dari rumah, ya, nggak bisa pergi. Terus, wah ini gimana? Apa nanti dari kantor ada perubahan atau nanti ada pemotongan gaji atau itu kan menjadi satu ketakutan buat seorang ibu di dalam rumah tangga yang punya anak 2 yang masih harus
cukupi kebutuhannya, ya toh, seperti itu. Nah, dia tuh karena banyak di rumah, akhirnya dia punya pikiran untuk dia itu bisa bekerja secara online. Dia itu masuk di itu Segari itu loh, untuk menyuplai rumah tangga, sayur, mayur, buah-buahan, daging dan sebagainya seperti itu. Seperti itu dia sudah, waduh, orderannya jadi banyak sekali ya, lumayan juga gitu. Berkembang lagi pikirannya, tidak hanya itu aja, dia bisa malah kangking banyak orang yang kenal dia itu sebetulnya tidak sekolah marketing, ya, tetapi banyak orang malah menganggap kalau anak saya itu pinter sekali di dalam marketing, gitu. Sampai banyak orang tuh nitip ke dia, tolong dong jualin ini makanan saya, jualin ini roti saya, jualin ini kerupuk saya, seperti itu, ya. Sampai setiap hari itu kerjanya cuma megang HP aja. Karena orderannya banyak, dia juga caranya untuk menyampaikan ke konsumen itu juga dengan promo-promo nge-share dari handphone seperti itu. Ya, saya juga merasa ya itu kesempatan buat mereka. Tetapi ada juga yang memang tidak bisa melakukan apa-apa ya, seperti saya ini. Saya itu biasanya kan membuka rumah kos. Rumah kos itu dalam satu rumah saya ini ada 14 kamar. Waktu pandemi saya nggak berani terima. Anak-anak kos juga sama mereka ada yang sudah pulang, ada yang jadi waktu itu langsung saya tutup karena juga saya merasa berisiko karena saya juga sudah berlanjut umur, saya menjaga karena saya tidak tahu mengenai COVID ya. COVID-19 ini memang betul sangat menakutkan saya karena baru sekali ini orang banyak yang meninggal ya. Selama saya hidup itu ya baru kali ini dengar banyak orang yang meninggal dengan cepat ya, seperti itu. Jadi saya memang waktu itu ketakutan sekali dan saya diminta untuk anak saya juga udahlah nggak usah buka dulu, stop. Saya tidak berpenghasilan dari kos. Dan saya waktu itu juga kerja di satu tempat gudang untuk kayak distributor gitu ya. Jadi untuk menjual barang-barang secara grosir gitu. Saya itu pembukuan, jadi saya yang membukukan keluar masuknya barang, pengiriman dan itu dengan pembayaran untuk ngecek pembayaran sekalian. Saya juga nggak berani, saya juga berhenti. Saya total nggak dapat gaji apa-apa dari gudang, dari pekerjaan saya yang bukan kos juga berhenti nih juga dari kos juga nggak ada pemasukan apa-apa. Tapi apakah saya tidak makan? Enggak. Tetap Tuhan pelihara. Tuhan tetap bisa memberi saya cukup ya. Saya nggak tahu datang dari mana ya. Tapi saya juga merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Malah di dalam masa saya tidak bisa keluar itu malah iman saya malah bangkit gitu. Jadi saya tuh malah percaya, saya malah mempunyai waktu banyak untuk baca firman Tuhan, untuk saat teduh, untuk merenungkan firman Tuhan, itu malah semakin banyak. Jadi saya dalam hari-hari itu bukan bekerja secara jasmani, tapi saya bekerja secara rohani. Rohani saya dikuatkan, rohani saya dimantapkan. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya saya tidak goyah imannya. Ya, saya takut, waduh, dengan kondisi yang seperti ini, iman saya goyah, nanti waktunya sudah baik, saya sudah kehilangan iman saya. Saya nggak mau seperti itu. Maka saya sama suami malah terus mendengungkan, ayo kelompok sel, ayo terus kita bangun. Malah luar biasa. Terbukti masa pandemi lebih hebat daripada waktu belum pandemi.
multiplikasi luar biasa terjadi di jajaran kami, multiplikasi terus bertambah-tambah terus. Seperti itu. Jadi ini satu bukti bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam pemeliharaannya. Jadi jangan takut. Kita untuk memasuki segala musim, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah pembela kita. Ya, Dia itu adalah pembela kita. Dimanapun kita berada, pasti Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan itu tetap membuat kehidupan kita itu baik dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, saya percaya kita semua bisa terus menghadapi segala musim ya. Kita tetap percaya kalau kita punya iman kepada Kristus supaya kita tetap terus bertumbuh dan berbuah, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Itu kuncinya dalam hidup kita supaya betul-betul kita ini adalah orang-orang yang akan terus dipakai Tuhan. Itu saya lihat sudah Pak Widagdo itu sudah muncul itu. Monggo itu Pak Widagdo sekarang. Ya, Pak Widagdo, silakan dinyalakan kameranya dulu, Pak. Ya. Mana tugas icebreaker kok? Ya, icebreaker di akhir. Enggak tahu nih waktunya masih ada, Pak Mario. Belum bergabung. Sekarang monggo Pak Widagdo. Maaf banget, soalnya baru pulang banget ini. Silakan Pak Widagdo. Maksudnya gimana Pak Mario? Ini saya baca pertanyaannya ya Pak ya. Saya baca pertanyaan, bahan sharingnya. Sudahkah Pak Widagdo memiliki iman yang absolut atau mutlak kepada Tuhan dan setiap janjinya bagi hidup Pak Widagdo? Sharingkan. Masih proses Pak Mario. Maksudnya jadi iman yang itu ya. Kemarin ini aku dengar dari Pak Obaja ya. Iman absolut yaitu yang tidak tergantung pada keadaan. Iya. Itu iman sekalipun, bukan kalau. Nah itu ya memang masih dalam tahap belajar lah. Proses untuk menuju ke situ. Cuman ya saat ini kadang naik, kadang turun gitu lah Pak Mario. Mungkin gitu aja Pak. Kemudian bagaimana langkah dan komitmen dari Pak Widagdo supaya bisa membangun iman yang absolut atau mutlak ini? Langkahnya ke depannya seperti apa ini Pak? Terus mendekat diri pada Tuhan dengan membaca Alkitab dan intim bersama Tuhan. Sampai saat ini sih sudah terus tiap hari baca Alkitab 3 pasal, 4 pasal tiap hari. Mau rencana mau tahun ini harus beres 1 buku itu Alkitab gitu, jangan bolong-bolong terus, dan komitmennya yaitu lebih dekat sama Tuhan dengan ikut di acara-acara gereja seperti SOM dan lain-lain sebagainya gitu, lebih giat lagi gitu Pak Mario. Oke, baik. Ya. Plus jangan kecewa lagi ya Pak ya sama Tuhan ya. Oh ya Pak. Ya kemarin Pak Obaja juga bilang harus disingkirkan segala kekecewaan itu katanya. Ya, betul sekali Pak. Ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Widagdo buat sharingnya pada malam hari ini. Saya mungkin mau menambahkan sedikit aja. Kebetulan kemarin kami ikut ISBC online ya. Ada banyak sekali yang kami pelajari di sana. Intinya kita dididik untuk menjadi tentara Allah yang tangguh. Tentara Allah yang tangguh itu seperti apa? Tentara Allah yang tangguh itu adalah tentara yang memiliki iman yang tangguh, yang siap untuk
berperangnya bukan berperang dengan daging dan darah, tapi berperang secara rohani, ya. Artinya kita membantu sesama kita, menyelamatkan jiwa-jiwa sesama kita, tentu dengan peperangan rohani ini. Nah, kita dibentuk sebagai tentara Allah yang militan, yang radikal, tetapi bukan berperang secara ini ya, secara fisik gitu, atau peperangan daging dan darah, tidak, tetapi kita dididik untuk menjadi pribadi yang punya kedisiplinan, punya iman yang tangguh, punya mentalitas yang tangguh. Itu yang ingin Tuhan mau dari setiap kita, ya. Dan kami bersyukur sekali bahwa melalui pelajaran yang kami dapat itu, kita betul-betul dididik supaya disiplin, kita dididik untuk menjadi apa ya, orang yang tidak main-main begitu, yang serius ya, yang sungguh serius ya. Dan nanti kita akan menjadi tentara-tentara Allah yang siap dipakai ya untuk menjadi saluran menyelamatkan orang lain begitu. Jadi itu yang kami dapatkan kemarin ya, karena itu kebetulan dari yang mengadakan itu dari GBIK Solo. Jadi kami sangat diberkati sekali melalui kegiatan itu. Dan nanti kalau ada kegiatannya nanti diinfokan lagi gitu. Ya, itu mungkin tambahan dari saya. Kemudian untuk minggu depan ini bagi jadwalnya. Ya. Tapi Kalau minggu depan icebreaker-nya Pak Widagdo lagi, bisa nggak Pak? Boleh aja Pak, nggak apa-apa. Ya siap. Nanti minggu Biar depan belajar nggak tegang Pak. ya, nanti minggu depan icebreaker-nya Pak Widagdo kembali. Kemudian nanti untuk sharing dan pujian nanti saya coba tanyakan sama Mami Melani dulu ya, karena nanti Mami Melani yang menunjuk ya. Kalau saya tunjuk takutnya, kalau Pak Widagdo ini kan hitungnya berhutang ya, karena hari ini harusnya icebreaker, tapi karena nggak jadi mundur minggu depan. Iya. Maaf ya Pak Mario. Iya. Untuk sharing sama pemimpin pujian nanti saya tanya sama Mami Melani dulu. Ya, oke. Mungkin itu aja karena waktunya sudah jam 9:03 menit. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. ada yang mau nambahin enggak? Ya, apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahin dari Bu Ella atau dari Pak Widagdo atau dari Opa Oma? Ya, oke, baik. Ya, bagaimana Bu Ella? Enggak Pak, udah cukup. Udah cukup, ya. Oke, baik. Nanti saya pimpin doa, nanti untuk doa berkatnya nanti minta tolong Opa ya. Iya, baik. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Mari kita merendahkan hati kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu, kami boleh sama-sama melaksanakan ibadah komsel ini, semua hanya karena kemurahan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami boleh belajar untuk memiliki iman yang absolut, iman yang mutlak. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena di luar Engkau, kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami bukan apa-apa Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau, kami sanggup untuk memiliki iman yang mutlak, iman yang absolut itu. Dan itulah kemenangan kami melawan dunia itu
itu, yaitu iman kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui perenungan kami pada malam hari ini, kami boleh semakin lagi dibangkitkan iman percayanya. Kami boleh semakin lagi melekat, semakin bergantung kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya akan setiap firman-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya akan setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa janji-Mu itu adalah ya dan amin Tuhan. Dan kami percaya, kami mau fokus, kami mau tetap pegang teguh janji-Mu hingga janji-Mu itu tergenapi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa buat saudara kami, Ibu Ella bersama dengan Pak Arif. Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang begitu berlimpah di dalam keluarga Ibu Ella dan Pak Arif ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun saat ini Pak Arif masih dalam pemulihan, tapi kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan itu adalah hal yang pasti yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib Tuhan. Kami percaya saat ini dengan iman yang absolut itu, iman yang mutlak, mau menangkap kesembuhan itu, dan kesembuhan itu boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya kesembuhan itu terjadi untuk Pak Arif. Pemulihan itu terjadi untuk Pak Arif. Amin. Kemenangan itu boleh terjadi untuk Pak Arif. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberkati keluarga ini ya Tuhan. Untuk pekerjaan daripada Ibu Ella, Engkau juga memberkati setiap kebutuhan keluarga ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memperlengkapi, yang selalu memberikan apa yang mereka butuhkan, apa yang perlukan, bahkan pertolongan-Mu tidak habisnya keluarga ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa melalui setiap ucapan syukur yang lahir dari mulut mereka Tuhan, Engkau mau semakin menambah-nambahkan kuasa dan kemuliaan-Mu bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mereka mau mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang terus mereka terima sampai pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan Ibu Ella, berkati keluarga ini, jauhkan dari segala sakit dan penyakit Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk daripada Ibu Ella yang sampai saat ini masih terbaring koma Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sanggup membangkitkan orang mati, maka kami percaya Engkau juga sanggup mengerjakan mujizat-Mu untuk daripada Ibu Ella ini ya Tuhan. Amin. Dan melalui kesembuhan ini dia boleh percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyelamatkan dia, dan dia boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk Pak Widakdo Tuhan. Kami bawa Pak Widakdo sekeluarga bersama istri dan anak-anak. Pak Widakdo sekeluarga Tuhan, dalam segala kerinduan mereka, dalam segala perencanaan mereka Tuhan, biarlah rencana-Mu yang terbaik itu yang terjadi di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jika Pak Widakdo rindu punya pekerjaan Tuhan, biarlah Pak Widakdo memiliki iman yang tangguh, iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu di dalam kehidupan Pak Widakdo. Dimanapun Tuhan mau menempatkannya, dimanapun Tuhan mau membawanya, Tuhan yang terbaik yang Engkau berikan bagi Pak Widakdo. Kami percaya itu Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Mereka boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Singkirkan segala penghalang-penghalang, singkirkan segala kekecewaan-kekecewaan. Kami mau patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan Yesus itu yang senantiasa memelihara hati dan pikiran daripada Pak Widakdo sekeluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Pak Widakdo sekeluarga ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan. Kami teringat dengan Pak Gea Tuhan, yang saat ini sedang mengalami penyakit gula Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan,
Tuhan, kesembuhan itu sudah terjadi Tuhan. Pemulihan itu sudah terjadi Tuhan. Kami percaya Pak Gea sanggup untuk menerima dengan imannya bahwa kesembuhan itu terjadi di dalam kehidupannya Tuhan. Segala sakit gula, segala sakit asam lambung, apapun penyakit yang saat ini dia derita Tuhan, kami mau patahkan, kami mau singkirkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau gantikan segala organ-organ tubuhnya dengan organ tubuh yang baru. Engkau normalkan segala kerja-kerja organ tubuhnya. Gula darahnya Engkau normalkan Tuhan. Asam lambungnya Engkau normalkan Tuhan. Dan biarlah melalui kesembuhan ini semakin membangkitkan iman percaya daripada Pak Gea. Semakin membangkitkan iman percaya daripada Bu Gea. Dan Engkau menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang semakin takut akan Tuhan. Yang semakin dahsyat Engkau pakai untuk melayani di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam kehidupan sesamanya ya Tuhan. Berkati pekerjaan dari Pak Gea, berkati mata pencahariannya, berkati pertumbuhan rohaninya, dan kesehatannya Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai Pak Gea, Ibu Gea, dan juga Diki. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Mami Melani Tuhan, yang saat ini berada di Semarang. Kiranya Tuhan mau menjaga, mau memberkati Mami Melani, juga anak-anaknya Yohan dan Nicholas. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai Mami Melani sekeluarga. Berkati dengan damai sejahtera-Mu, berkati dengan sukacitamu, berkati dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga ini boleh semakin merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa Opa dan Oma Tuhan yang sudah hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kami bersyukur atas setiap nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang diberikan oleh Opa dan Oma Tuhan. Itu boleh membangun setiap kami, boleh menjadi pengalaman dan pelajaran bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami terima itu boleh menjadi perenungan kami ya Tuhan. Dan biarlah melalui Roh Kudus-Mu, Engkau yang semakin menambahkan hikmat-hikmat dan pengetahuan dan juga tuntunan bagi Opa dan Oma di dalam kehidupan sehari-hari dan juga di dalam pelayanan mereka. Tuhan semakin tambahkan lebih dahsyat lagi. Tuhan pakai secara luar biasa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Berkati kesehatan Opa dan Oma, berkati anak cucu mereka Tuhan, senantiasa sertai dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna, berlimpah-limpah di dalam Opa dan Oma sekeluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa saudara-saudara kami yang lain, buat Pak Nanang, juga buat Ibu Siska, buat Pak Dewanto dan juga Ibu Wiwi, dan semua yang ada di dalam Komsel Great Miracle ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai mereka. Tuhan yang selalu mengasihi mereka ya Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan, kiranya kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan yang mau memberikan kesembuhan, mujizat-Mu Engkau curahkan bagi setiap mereka yang sedang sakit. Yang ada di dalam pergumulan Tuhan. Engkau mau buka jalan, Engkau memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, sehingga melalui setiap pertolongan-Mu itu, maka mereka boleh bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami pada malam hari ini di dalam Komsel Great Miracle ini, dan kami akan kembali berjumpa minggu depan. Kami boleh semakin rindu lagi untuk mencari hadirat-Mu. Kami semakin rindu lagi untuk bersekutu satu dengan yang lainnya Tuhan. Dan kami akan berpisah Tuhan, kami akan beristirahat. Kiranya segala kecapean, keletihan kami, tubuh kami, Tuhan, dalam tidur kami Engkau yang memberkatinya, Engkau yang menggantikan dengan kekuatan yang baru, sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh kembali merasakan kasih Tuhan, kasih yang tidak pernah berkesudahan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan doa ucapan syukur kami ini
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Mari kita tadahkan tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah rumah tangga, keluarga, dan pernikahan kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah anak-anak kita dalam studinya, belajar bekerjanya, bahkan juga usaha, pekerjaan, karier, keuangan kita, bisnis kita oleh Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah pertumbuhan rohani, pengenalan kita, pelayanan kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang kita kerjakan bersama dengan Roh Kudus dibuat berhasil, beruntung, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga, dan mari kita berpisah dengan membawa anugerah yang agung dari Allah Bapa. Cinta kasih yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Doa, permohonan, ucapan syukur, puja, puji, sembah, berkat kami naikkan kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sudah menerima, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Kita boleh foto sebentar, Opa, Oma? Siap. Ya. Untuk absen som ini Pak Mari. Untuk absen som soalnya. Oh ya, ya. Oke. Shalom Ibu Ella, boleh kelihatan mukanya Ibu Ella? Iya. Udah kelihatan? Ya, oke. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih Opa, Oma. Terima kasih Bu Ella. Selamat malam. Arif. Selamat Terima malam kasih Pak Widakdo. Iya. Sampai ketemu lagi. Pak Mario nanti minta ya fotonya Pak Mario. Oh iya, nanti saya kirim. Ya. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom. Selamat beristirahat.